Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masih bisa menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, nama saya Yusuf Al-Rajhi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Asy-Syukriyah di Tangerang, Cipondoh. Pada kesempatan ini saya sedikit akan menjelaskan tentang tafsir ayat akuntansi dan utang piutang. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimiliki, yaitu akuntansi dan juga syariah. Sedangkan definisi bebas dari syariah yaitu adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dan menjalani segala aktivitas hidup di dunia ini. Akuntansi di dalam bahasa Arabnya yaitu disebut muhasabah, yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, dan artinya menimbang atau memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Jadi akuntansi ini tugasnya yaitu mencatat atau menghisap atau menghitung atau mengkalkulasikan apa yang dia peroleh atau apa yang dia dapat, gitu, seperti itu. Adapun di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam Al-Quran ada beberapa kata hisab banyak yang ditemukan di dalam Al-Quran dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alna al-laili wan nahara ayatain famahawna ayatul laili wa ja'alna ayatun nahar mubasyiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungannya, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Seperti itu. Kita lanjut. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seorang yang berkenan memberi utang kepada saudaranya yang membutuhkan. Jadi orang yang memberikan hutang terhadap orang yang mau meminjamkan, jadi orang tersebut yang meminjamkan tersebut mendapatkan pahala yang begitu besar yang sudah diterangkan dalam ayat Al-Quran. Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat, baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Jadi orang yang memberikan utang atau orang yang meminjamkan atau orang yang dipinjamkan itu memang sudah ada di sejak zaman dahulu. Itu cara orang bersosialisasi, bersilaturahmi, mungkin supaya tidak terputus silaturahmi, tetapi dengan catatan utangnya itu harus diingatkan, harus dicatat. Makanya kita pembahasannya tentang akuntansi. Kita lanjut di tafsir, lebih jelasnya kita di tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 282, tafsir Ibnu Katsir. Kita mulai dari ayat pertama menafsirkan
ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi maksudnya ini merupakan nasihat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman jika mereka melakukan muamalah, ya, muamalah atau bertransaksi, muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya dituliskan, dicatat, ya, menuliskannya supaya dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. Jadi muamalah itu di situ ada transaksi, di mana transaksi tersebut apabila orang memberikan hutang terhadap orang yang dipinjamkan, maka di situ harus dicatat, maka di situ harus harus diingatkan dan dicatat, dan waktu batasnya juga harus diingatkan, seperti itu. Dan selanjutnya ayatnya wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan artinya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maksudnya yaitu dengan adil dan benar, serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisnya tersebut, dan tidak boleh juga ia menuliskan kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangi. Jadi ketika orang tersebut mengutangi uangnya, jadi tidak boleh nanti dikembalikan lebih, ataupun nanti yang meminjam uang tersebut itu tidak boleh mengembalikan dengan cara mengurangi atau melebihkan, nanti hukumnya itu riba, ya. Itu hukumnya riba. Soalnya di sini seorang dalam penulisannya tersebut tidak boleh juga menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangi yang sudah disepakati. Misalnya minjam hari Senin, kembaliin hari Rabu di jam berapa, harus jelas. Nanti kalau misalnya tidak ada kesepakatan seperti itu, jadi hukumnya goror, tidak ada kejelasan. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Maksudnya yaitu orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika diminta menulis untuk kepentingan orang lain, dan tidak boleh menyusahkan dirinya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi orang yang orang yang punya kepintaran, orang yang punya kemampuan untuk bisa menulis, untuk bisa membantu orang lain, segerakanlah untuk bisa membantu untuk menuliskannya. Wal yumli lilladzina 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah orang yang berhutang dan mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah utang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan hal itu. Baik, selanjutnya wala yabkhas minhu syai'a. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Maksudnya tidak menyembunyikan sesuatu apapun darinya. Yang seperti sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ketika ada orang yang meminjam atau minjam uang terhadap orang lain, tidak boleh yang namanya, maksudnya tidak menyembunyikan sesuatu apapun darinya. Jadi tidak boleh dikurang-kurangin hutangnya. Fa in kana allazina 'alaihil haqqu safihan. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, sebagai upaya supaya mencegah dari tindakan
penghamburan uang dan lain sebagainya. Jadi di sini sebagai upaya mencegah dari tindakan penghamburan uang dan lainnya. Fa in kana allazina 'alaihil haqqu safihan, mencegah dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya itu boros seperti itu. Au dhaifan, atau lemah keadaannya, maksudnya masih dalam keadaan kecil atau tidak waras. Jadi tidak boleh menghutangi terhadap orang yang masih di bawah umur, masih kecil ataupun tidak waras, tidak memiliki akal sehat. Awala yastati'u ayyumillahu, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, baik karena cacat atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Falyum lil waliyuhu bil adil, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Jadi orang tersebut itu boleh diwalikan sama orang lain asalkan orang lain itu jujur. Wastashhidu sahidaini mir rijalikum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Ini adalah perintah untuk memberikan kesaksian disertai penulisannya untuk menambahkan validasi atau menambahkan kekuatan. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa amra'atan. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Jadi di sini itu tidak boleh seorang itu 1 laki-laki dan 2 orang perempuan, ya, dan 2 orang perempuan. Hal itu hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Ditempatkannya 2 orang wanita sama dengan kedudukan seorang laki-laki karena lemah akal kaum wanita. Seperti itu alasannya. Kenapa seorang laki-laki sebanding dengan 2 orang perempuan, seperti itu. Jadi lemah akal kaum wanita. Mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Dalam potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi, seperti itu. Kita lanjut ayat selanjutnya, antadillu ihdahuma, ya, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, yaitu jika salah seorang dari kedua wanita tersebut lupa atas kesaksiannya, fatazakkir ihdahumal ukhra, maka yang seorang mengingatkannya, maksudnya mengingatkan kesaksian yang pernah diberikan, seperti itu. Wala ya'bas syuhada idza ma du'u, janganlah saksi-saksi ini enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Ada yang mengatakan makna ayat ini adalah jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Artinya, hukum memberikan kesaksian adalah fardu kifayah. Ini menurut jumhur para ulama. Baik, kita melanjutkan ayatnya. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayar. Ini merupakan bagian dari kesempurnaan bimbingan, yaitu perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun yang besar. Allah menjelaskan, jangan kamu merasa bosan untuk menulis kebenaran, bagaimana kondisinya, baik yang kecil maupun yang besar, sampai batas waktu pembayarannya. Jadi apabila ngasih hutang terhadap orang itu harus dicatat, kecil maupun besar jumlahnya itu harus diingat, harus dicatat, dan juga harus diperhitungkan, karena itu akan menjadi saksi suatu saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamul syahadati wa adna alla tartadu. Yang demikian
itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Maksudnya ini adalah inilah yang kami perintahkan kepada kalian, yaitu untuk menulis kebenaran. Jika hal itu dilakukan secara tidak tunai, dan yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, yakni lebih patut dan lebih menguatkan persaksian. Maksudnya lebih menguatkan kesaksian, yakni lebih memantap bagi saksi jika ia melihat tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya ia akan ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak menulisnya, maka ia lebih cenderung untuk lupa, sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu ada yang sering memberikan hutang terhadap orang, tetapi memang dia ingat di kepala, tetapi saat itu juga dia ingat, tetapi selanjutnya terkadang dia lupa gitu apa yang sudah dia lakukan, kasih utang terhadap orang lain, dan akhirnya karena tidak mencatatnya, batas waktunya tidak ditentukan, maka itu akan menjadi sebuah goror dan tidak ada kejelasan, dan juga lupa terhadap orang yang berutang, juga lupa, orang yang ngasih utang juga lupa, seperti itu. Dalam firman-Nya, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Maksudnya lebih dekat kepada ketidakraguan, dan jika terjadi perselisihan, kamu akan kembali kepada tulisan yang pernah kamu catat, sehingga dapat memberikan penjelasan di antara kamu tanpa ada keraguan. Itu fungsinya, itu gunanya. Kalau misalnya kita mencatat atau menulis hutang yang sudah diberikan terhadap orang lain, jadi kita tidak ragu bahwasanya oh dulu saya pernah mencatat, ini loh catatan kita, gitu, seperti itu. Di ayat selanjutnya, illa aw takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Maksudnya jika jual beli itu disaksikan dan kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menulisnya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisannya terhadapnya. Washhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Ayat ini telah dihapus dengan firman-Nya, fa in aminu ba'dukum ba'dha, di surat Al-Baqarah 283. Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Atau ayat ini diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata, bukan sebagai suatu kewajiban. Dan wala yudhar katibu wala syahid, dan janganlah menulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Maknanya di sini yaitu tidak dibolehkan bagi penulis dan saksi untuk saling memudorotkan atau membahayakan, di mana ia menulis suatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar, atau bahkan menyembunyikan secara keseluruhan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Jadi maksudnya, jika kamu menyalahi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang dilarangnya, maka yang demikian itu merupakan satu kefasikan pada dirimu, yaitu kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, maksudnya hendak kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasannya. Ikutilah apa yang diperintahkannya dan jauhilah semua larangannya. Tentu kita sebagai manusia terkadang yang sering kita lakukan yang dilarang, ya, bukan yang diperintahkan. Ya, sama pribadi saya juga seperti itu.
Jadi terkadang kita masih penuh dengan kesalahan dan penuh dengan dosa. Maka mulai sekarang setelah kita belajar tafsir ini, ayat 282 ini, jadi kita membenahi diri, memperbaiki diri untuk bisa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, Allah mengajarimu. Jadi Allah itu maha baik terhadap kita. Allah itu luar biasanya terhadap hambanya. Terkadang hambanya ini yang tidak tahu diri kadang-kadang ya. Sudah diberikan, sudah diajarkan oleh Allah supaya kita tidak ke jalan yang kita tidak inginkan. Kita sudah dikasih bekal oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, dalam Al-Quranul Karim. Wa yu'allimukumullah, Allah mengajarimu. Penggalan ayat ini seperti firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 29 dengan diakhiri kata Furqan yang bermakna petunjuk untuk membedakan antara hak dan batil. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Wallahu bikulli syai'in alim. Di akhir ayat ini, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat seluruh persoalan kemaslahatan dan akibatnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, bahkan ilmu yang meliputi seluruh alam semesta. Itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak ada yang kurang dalam penjelasannya, karena memang ilmu saya terbatas sampai di situ. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Akhirun minni akhirun kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.